Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan hidup hingga detik ini. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di bulan Sya'ban, bulan yang agung, bulan penuh rahasia, dan bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Padahal di bulan inilah amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di bulan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Salah satunya adalah sholat tahajud. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita bahas sebuah tema yang sangat dalam dan mengunggah iman. Insya Allah, pembahasan ini disampaikan berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, serta penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dipahami oleh para kiai NU, para habaib, dan ulama Al-Azhar Mesir serta Yaman. Pemirsa Daily Iman yang dimuliakan Allah, sebelum membahas keajaiban tahajud di bulan Sya'ban, kita perlu memahami terlebih dahulu kedudukan bulan Sya'ban dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Itulah bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Padahal bulan itu adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah Rabb semesta alam, dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa.' Hadis riwayat An-Nasa'i. Para ulama ahli sunnah menjelaskan, jika amal diangkat pada bulan Sya'ban, maka alangkah indahnya jika amal-amal terbaik kita, terutama ibadah malam, ikut terangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Daily Iman, salat tahajud adalah salah satu ibadah paling agung dalam Islam. Ia adalah salatnya orang-orang soleh, ibadahnya para wali, dan amalan yang sangat dicintai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Ayat ini menunjukkan bahwa tahajud adalah sebab diangkatnya derajat seorang hamba. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya telah diampuni, tetap istiqomah melaksanakan sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidaklah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa tahajud di bulan Sya'ban memiliki keistimewaan tersendiri karena beberapa sebab, yakni yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan Ramadan. Tahajud di bulan ini melatih jiwa agar terbiasa bangun malam sebelum Ramadan tiba. Yang kedua, bulan diangkatnya amal. Amal malam hari, terutama tahajud, adalah amal yang paling ikhlas karena jauh dari riya. Yang ketiga, waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu paling mustajab untuk berdoa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tahajud di bulan Sya'ban adalah pertemuan antara waktu istimewa dan bulan istimewa. Pemirsa Daily Iman, salah satu rahasia terbesar tahajud adalah dikabulkannya hajat. Banyak ulama dan orang-orang soleh yang bersaksi bahwa doa paling cepat terkabul adalah doa di sepertiga malam terakhir. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku memanjatkan doa di waktu sahur dan aku melihat dampaknya sebagaimana anak panah yang tidak pernah meleset dari sasaran. Mengapa doa tahajud begitu kuat? Karena dilakukan dalam keadaan sunyi, hati lebih khusyuk, jiwa lebih tunduk, dan air mata lebih mudah mengalir. Di bulan Sya'ban, ketika amal sedang diangkat, doa-doa yang dipanjatkan dalam tahajud menjadi sangat bernilai di sisi Allah. Pemirsa Daily Iman yang dimuliakan Allah, tahajud juga menjadi kunci rezeki yang halal dan berkah. Allah berfirman, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa orang yang menghidupkan malam dengan ibadah akan dimudahkan rezekinya di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hendaklah kalian bangun malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa, dan penolak penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Rezeki tidak selalu berupa uang, ia bisa berupa ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan dimudahkan urusan. Dan semua itu seringkali Allah bukakan melalui pintu tahajud. Pemirsa Daily Iman, tahajud tidak harus berat. Para ulama ahli sunnah mengajarkan untuk memulai dari yang ringan tapi istiqomah. Langkah-langkahnya, yang pertama, niat sebelum tidur untuk bangun malam. Yang kedua, bangun di sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan sholawat. Dan yang kelima, panjatkan doa dengan penuh keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan doa di tahajud adalah inti dari inti ibadah. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, jangan remehkan tahajud di bulan Sya'ban. Jangan tunggu Ramadan baru bangun malam, karena Sya'ban adalah pintu menuju Ramadan dan tahajud adalah kunci pembukanya. Jika engkau punya hajat, bangunlah di malam hari. Jika rezekimu terasa sempit, dekatilah Allah di sepertiga malam terakhir. Jika hatimu gelisah, adukan semuanya kepada Allah saat manusia terlelap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki kita untuk istiqomah tahajud, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan rezeki kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.